Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Anggreni Rahim dengan NIM 200407502060 kelas M95. Di sini saya akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh Kak Hendi pada pertemuan keempat, public speaking, dengan judulnya itu tips memaksimalkan closing. Ada 3, yaitu ringkasan, kaitkan dengan opening, dan sampaikan dengan antusias. Di sini dia menjelaskan ada 5 hal showmanship. Yang pertama ada mata, yang kedua tangan, yang ketiga kaki, yang keempat posisi berdiri, dan yang kelima suara. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mata. Di antaranya, jika berbicara di kelompok kecil, lakukan kontak mata ke seluruh audiens. Dan jika berbicara di kelompok besar, lakukan kontak mata pada kelompok. Tahap tatapan mata individu sekitar 2-4 detik. Dan jangan terlalu lama agar audiens tidak canggung atau gugup. Selanjutnya, pandangan ke tubuh atau ke mata audiens. Biasakan tidak selalu melihat materi. Bahan yang sering terjadi diantaranya itu ada melihat ke bawah, ke atas, atau ke sudut-sudut tertentu. Dan selanjutnya hanya melihat ke satu arah atau 2 orang, apa saja yang disukai atau menyukainya. Dan yang selanjutnya terlalu sering melihat slide atau not catatan. Alasan yang kedua itu ada tangan. Di antaranya, jika ingin menguraikan poin, gunakan jari secara kontinu. Jika ingin melakukan penekanan, dapat melakukan dengan menjentikan jari atau mengangkat telapak tangan setengah pundak. Selanjutnya, jika ingin mengajak audiens bertanya dan bisa membuka kedua telapak tangan. Dan jika ingin menggunakan ukuran, bentuk, arah, bisa dengan melakukan gerakan tangan sesuai dengan yang disampaikan. Di sini juga ada kesalahan yang biasa sering terjadi, di antaranya yaitu memencet pulpen, menggorok kantong celana, atau memainkan spidol. Selanjutnya memijat kedua tangan, dan selanjutnya menggaruk telapak tangan dan membenarkan rambut berulang-ulang kali. Penjelasan ketiga ada kaki. Berdiri tegak dan tidak menggoyang-goyangkan kaki. Berdiri dengan salah satu kaki dominan lebih di depan sedikit. Dan jika ingin menerangkan perbedaan, gunakan kaki untuk melangkah secara sisi atau sisi-sisi yang lain. Dan jika ingin berbicara dengan audiens, dan bisa tetap berdiri atau dekati audiens, bukan menjauhinya. Jadi diantaranya itu gemetaran kaki gugup sehingga tubuh terlihat bergetar. Selanjutnya kaki goyang-goyang dan kaki maju mundur kanan dan kiri. Dan penjelasan yang keempat itu ada posisi berdiri. Di antaranya berdiri dengan posisi tangan terbuka di depan tubuh, yang penting konteksnya nyaman. Dan berdiri dengan tegak sambil menggunakan gerakan tangan serileks dan senyaman mungkin atau sesuka hati Anda. Kesalahan yang sering terjadi di antaranya ibu juga itu ada berdiri dengan tangan di belakang seperti posisi tendangan sepak bola. Kedua, berdiri dengan melipat tangan di depan dada. Selanjutnya, berdiri dengan posisi tangan dimasukkan ke kantong celana. Selanjutnya, berdiri dengan posisi tangan di pinggang kanan dan kiri. Di sini ada suara atau voice. Ingat, voice, volume, dan gap, intention, quality, energy. Pun kesalahan yang biasa terjadi diantaranya yaitu suara bergetar, sering bergumam, sering pelan, nada datar, tidak jelas, dan energi suara rendah. Di sini juga disebutkan cara menghilangkan bergumam, terdiri dari 4, diantaranya sadari, yang kedua sediakan waktu untuk berlatih, yang ketiga cari sinonim, dan yang keempat berdiri sejenak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari materi yang disampaikan oleh Kak Hendi pada pertemuan keempat. Saya lebih tahu jika ingin tampil di depan umum sebagai pemateri atau pembawa acara. Saya bisa tahu gimana cara-cara kita bersikap di depan audiens.
gimana gerakan-gerakan tubuh kita yang harus kita lakukan, gimana postur tubuh kita di depan audiens, dan gimana mimik suara tinggi rendahnya nada kita di depan audiens saat memberikan materi atau presentasi. Dia lebih menjelaskan secara detail cara-caranya kita menyampaikan materi di depan audiens. Dia juga memberikan kita contoh gimana caranya sih menjadi pemateri di depan banyak orang. Jadi selanjutnya itu refleksi diri saya atau bagaimana metode usaha yang akan saya lakukan untuk menutupinya adalah dengan terus berlatih untuk tampil di depan umum atau berbicara di depan umum. Saya harus memberanikan diri saya untuk tampil di depan umum, untuk tampil di depan banyak orang atau di depan banyak audiens. Pembelajaran yang saya dapatkan oleh Kak Yohendi itu, saya diajarkan gimana cara-cara kita berbicara di depan audiens dan gimana posisi-posisi kita berbicara di depan audiens. Jadi itu sebagai contoh yang bisa saya lakukan ketika saya suatu saat nanti bisa tampil berbicara di depan banyak orang. Hal yang paling utama itu saya harus tanamkan dalam diri saya bahwa saya pasti bisa tampil berbicara di depan umum dengan baik. Kak Yohendi sudah menjelaskan cara-caranya, ciri-cirinya bagaimana, serta dia memberikan contoh dan satu persatu untuk tampil mempresentasikan bagaimana tuh teknik closing dan opening yang baik di depan audiens. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.